Nabahan Aikoni dari Setara Institut. Mungkin nanti setelah doa akan Ki bacakan sedikit terkait dengan CV-nya Pak Nabahan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi serta tujuannya dapat tercapai dengan baik, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik, Bapak Ibu, ini Kiki izin untuk membacakan CV dari narasumber kita hari ini. Ya, eh, Izin, apakah ada pretest? Ya, baik. Tadi ada pertanyaan ya dari Bapak Eri ya Pak. Kalau di IDEA sendiri, jadi nanti sistemnya adalah post test. Jadi kita mengikuti kegiatan dulu secara keseluruhan sampai dengan diskusi. Lalu ntar Bapak Ibu kembali ke akun IDEA masing-masing dan mengerjakan post test gitu, post test dari kegiatan hari ini. Nah, untuk yang mendapatkan skor minimal ataupun lebih dari skor minimal maka akan mendapatkan sertifikat dan langsung JP-nya nanti mengalir ke akun Bapak Ibu masing-masing gitu. Seperti itu Pak. Jadi nggak ada pretest tapi nanti adanya post test di aplikasi IDEA seperti itu ya. Nanti Izin Kiki untuk share CV dari narasumber kita. Berikut adalah Pak Nabahan Aikoni. Semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua. Beliau lahir pada 21 Desember 1995. Nah, sekarang ada di Koto Diary Village di Jambi, Indonesia. Berikut ada emailnya dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, kalau baca sekilas kemarin, Pak Nabahan adalah lulusan dari Universitas Andalas di International Relation, hubungan internasional seperti itu ya. Lulus di November 2018. Lalu ini ada experience-nya, ini kebetulan experience-nya ini yang paling terbaru. Jadi sebelumnya beliau pernah bekerja ya di Indonesian Conservation Community di Warsi sebagai spesialis knowledge management mulai dari Februari 2019 sampai dengan Juli 2001. Lalu di Agustus 2021 sampai dengan sekarang beliau bekerja di Setara Institute sebagai researcher on business and human rights seperti itu. Ini ada apa ya beberapa mungkin tupoksi yang dilakukan oleh Bapak Nabahan gitu di Setara Institute, begitu juga di sini di Warsi. Nah, ini skillnya ada terkait dengan project management, community development, stakeholder engagement, communication, project proposal designing. Ada academic and research writing, stakeholders engagement. Ini ada beberapa penghargaan juga yang diterima oleh Pak Nabahan, yaitu sebagai grantee for production video of GLA, Green Livelihood Alliance Stories, di Juli 2020. Di Juni sebulan sebelumnya RNTC, Storytelling for Impact Certificate. Oke, lalu ada di BBC Media Action Communication Training di April 2021. Lalu untuk pengalaman relawannya, volunteernya ada di Kerinci Institute sebagai founder dari organisasi ini yang apa ya mengajak peris yang Kerinci Intellectual Center ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa kita sapa Bapak Nabahan Aikoni. Selamat pagi Pak Nabahan. Ya, pagi Bu Kiki dan teman-teman di Bepom. Ya, izin Kiki stop share ya Pak. Oke, baik Bapak Ibu sudah hadir bersama kita narasumber kita pada pagi hari ini. Kiki izin dipin ya Pak biar ini. Oke, ya untuk kegiatan hari ini nanti akan kita awali dengan pemaparan terlebih dahulu dari Pak Nabahan gitu. Agak berbeda dengan seri 1 dan 2 yang kita awalnya diawali dengan pretest seperti itu ya Pak, karena kita menggunakan aplikasi IDEAS maka hanya post test. Jadi nanti setelah
Pak Nabhan paparan, lalu ada diskusi, nanti baru setelahnya Bapak Ibu ke akun ijazah masing-masing dan mengerjakan post testnya seperti itu. Untuk JP dan sertifikatnya juga akan langsung didapatkan melalui aplikasi IDEAS. Baik, mungkin tidak berlama-lama lagi, kita persilakan Pak Nabhan untuk dapat memaparkan seperti itu ya Pak, terkait dengan materi kegiatan pada pagi ini. Pada Pak Nabhan kami persilakan. Ini Sudah saya share screen ya, Bu. belum ya? Sebentar Kiki. Sudah bisa Pak? Sudah muncul ya, Bu, ya, di layar. Ya, kalau di layar Kiki sudah muncul, di layar Bapak Ibu yang lain mungkin bisa Ya, di, ya, harusnya sudah muncul juga. sudah muncul ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nabhan Aikoni, biasa dipanggil Aikon, dari Setara Institute. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai seperti apa latar belakang saya. Saya mengulang untuk memperkenalkan diri sedikit. Saya peneliti di bisnis dan HAM, untuk isu bisnis dan HAM di Setara Institute, sebuah isu yang relatif mungkin baru untuk di eh, ranah akademik dan juga ranah lembaga riset dan think tank, karena ini baru dicetuskan di 2011 tapi sudah menjadi satu mainstreaming sendiri yang menjadi satu fokus yang saat ini coba untuk dikembangkan di berbagai lembaga riset, advokasi, dan juga studi-studi yang dilakukan gitu. Karena isu ini sangat relevan dengan perkembangan-perkembangan yang ada, terutama berkaitan dengan soal iklim, lingkungan, dan sebagainya. Saya rasa ini nanti akan bisa kita diskusikan lebih lanjut eh, setelah pemaparan ini saya lakukan. Eh, Sebelumnya kita juga sudah dua kali workshop series bersama Pusakom ya, waktu itu dengan secara offline, mungkin sudah dijelaskan di awal. Nah ini akan secara online gitu ya, melalui webinar. Pada pemaparan bersama Pusakom itu saya lebih banyak atau lebih banyak fokus pada rantai bisnis dan HAM pada sektor farmasinya. Mungkin kalau untuk saat ini kita coba untuk perluas kepada isu-isu yang berkaitan dengan aspek pangan atau makanan, karena ini belum eh, disampaikan pada pemaparan yang dilakukan di dua seri sebelumnya bersama Pusakom. Sebentar, ini kok nggak bisa di slide share gitu ya. Izin Pak Aikon, untuk suaranya di Kiki nggak kedengeran Pak? Mohon izin.
Masih belum ada, Pak, izin. Cek satu dua. Ya, Iya, dengaran Bu. terdengar. Ya, Udah terdengar, Pak. mungkin nggak perlu pakai headset kali. Ya, eh, saya share kembali. Ini nggak bisa. Ya, kita mengawalinya dari beberapa case ya yang barangkali ini familiar dan dekat dengan teman-teman di Badan POM gitu ya, sesuai dengan perkembangan dan juga peran dari Badan POM sendiri itu. Kalau kita lihat di bulan tahun 2022 sih terutama ini memang yang menjadi dasar kita waktu itu kemarin mengajukan kerangka kerjasama dalam hal eh, fokus atau menyorot konsepsi bisnis dan HAM itu karena ada beberapa case yang memang menjadi bagian atau menjadi spotlight yang menjadi spotlight yang menyasar pada Badan POM gitu kan. Nah, di bulan Juli 2022 itu kalau kita lihat ada case soal penolakan produk mie instan, ada case soal kandungan gula berlebih dan juga yang paling menyorot banget itu kan soal kasus gagal ginjal dan sebagainya itu. Nah, ini eh, menjadi titik masuk kita kenapa ini menjadi satu hal yang perlu didorong agar penghormatan terhadap HAM itu juga dilakukan oleh eh, entitas-entitas bisnis gitu kan. Bisa lanjut slide ya. Bagaimana, Pak? Atau mau dari Kiki yang coba share screen mungkin bisa dibantu? Izin, Pak. Ini Kiki yang share screen bantu untuk share screen atau bagaimana? Baiknya. Oke, Kiki bantu share screen ya, Pak. Bapak suaranya nggak kedengeran lagi kalau di Kiki. Cek 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 satu ya, ada kedengaran ya.
Itu di ya, slide screen aja. Lanjut ke presentasi yang pertama tadi, Kak. Lanjut lagi. Udah. Nah, di sini saya mulai dari peran dan fungsi dari Badan POM itu sendiri. Kalau kita acu di Perpres nomor 80 tahun 2017 yang mengatur tentang Badan POM itu kan menjelaskan kalau bahwa Badan POM itu adalah lembaga pemerintah yang non kementerian, tapi setara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, kalau secara fungsi ini juga itu kan fokus kepada kegiatan-kegiatan pengawasan yang itu saya paham pasti Bapak Ibu pasti familiar dengan ini, yaitu pengawasan sebelum beredar, pre-market itu tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, dan seterusnya. Kemudian secara kewenangan pengawasan Badan POM itu sendiri meliputi penerbitan izin edar produk, sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti peranan dan fungsi BPOM sesuai dengan nomenklatur dari badan itu sendiri adalah untuk pengawasan obat dan makanan, baik dalam tahap pre-market ataupun post-market. Dan saya rasa ini satu hal yang umum dan tidak perlu kita jelaskan lebih detail karena Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ini. Ini hanya sebagai recall saja dan saya rasa akan relevan dengan penjelasan-penjelasan selanjutnya. Lanjut, Bu. Ya. Nah, ini beberapa eh, case atau dinamika yang terjadi sehingga mengapa sih bisnis dan HAM itu penting dan harus di mainstreamingkan di dalam satu satu konsep tersendiri yang harus kita integrasikan dengan industri makanan ya terutama juga obat. Nah, pertama itu kalau kita lihat rantai pasokan makanan dan minuman itu dia bertanggung jawab atas 21 sampai 37% emisi gas rumah kaca setiap tahunnya, yang berarti ini menjadi satu eh, apa namanya menjadi satu satu kelas tersendiri, satu domain tersendiri yang berkontribusi utama terhadap perubahan iklim. Dan dengan jumlah populasi manusia yang diperkirakan akan meningkat sampai 2050 hingga 10 miliar jiwa, dan itu pasti akan berpengaruh kepada sistem pangan global atau makanan global yang akan memperburuk kesenjangan, risiko HAM, dan juga degradasi lingkungan. Nah, dengan membantu atau dengan memberikan penjelasan ini, maka eh, si perusahaan pada sektor makanan dan minuman FBA itu harus harus mulai untuk mengukurkan kontribusi apa yang dapat mereka lakukan atau berikan untuk memitigasi dampak negatif dan memanfaatkan peluang untuk memajukan HAM bagi semua orang. Jadi dia harus memahami bahwa risiko-risiko yang terjadi pada saat ini itu terutama di sektor pangan dan makanan dan minuman itu menjadi satu hal yang harus diperhatikan, dan si perusahaan itu dengan memahami risiko dan dampak HAM-nya harusnya mulai untuk bisa lebih jeli dan juga untuk bisa lebih lebih praktikal lagi dan juga lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan secara internal di perusahaan itu untuk bisa mengatasi ataupun mengurangi dampak-dampak yang mungkin terjadi di kemudian hari dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Beberapa case yang saya paparkan di awal tadi. Lanjut. Nah, ini mengapa aspek HAM itu menjadi satu hal yang inheren atau menjadi bagian dari satu isu kesehatan itu. Nah, kemarin itu kita melihatnya dari aspek obat ya, akses terhadap obat-obatan. Tapi ini dalam isu kesehatan yang berhubungan dengan pangan dan makanan. Nah, kalau kita lihat di DUHAM itu Deklarasi Universal Human Rights, Hak Asasi Manusia itu tahun 1948, itu di pasal 25 ayat satunya menjelaskan bahwasanya setiap orang itu berhak atas tingkatan hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraannya termasuk hak-hak atas pangan gitu. Kemudian di hak ekosop, hak ekonomi sosial dan budaya itu dijelaskan bahwasanya pasal 11 negara-negara peserta yang menjadi bagian dari ratifikasi ECOSOC termasuk Indonesia
itu harus mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan di sini, termasuk makanan. Dan juga kalau kita hubungkan dengan komitmen SDGs, itu dijelaskan kalau di SDGs nomor 2 itu adalah untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kalau kita tarik lagi ke bawah, di konstitusi negara kita sendiri, itu di UUD 45 pasal 27 itu mengatur salah satunya atau menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, salah satu hak yang harus dipenuhi oleh negara dalam hal ini untuk ketersediaan atas pangan yang layak dan sebagainya, itu diatur di dalam pasal 27 sebagai bagian yang harus diakomodir dan harus dipenuhi oleh negara. Dan kalau kita turunkan lagi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 itu tentang pangan, ada salah satu konsideran menimbang bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Jadi di sini kalau kita lihat secara garis besar bahwasanya ini fokus pada sebelum saya jelaskan ada ini adalah fokus pada rantai pasok pangan, karena yang obat-obatan itu sudah dijelaskan sebelumnya di materi 1 dan 2. Nah, kita lihat di sini dari aspek yang universal, yang global itu di Duham itu sudah menjelaskan. Kemudian di bawah Duham itu masih dalam kerangka global. Jadi juga hak ekosop juga sudah mengatur tentang pemenuhan hak atas pangan yang layak dan sebagainya. Dan bahkan di jaminan konstitusi negara kita sendiri juga sudah mengatur tentang itu. Jadi rantai pasok pangan itu menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan, baik itu dari sisi kecukupan, keamanan, tingkat mutu, dan juga gizi atau nutrisi yang ada di pangan itu demi untuk mewujudkan sebuah apa ya, demi untuk mewujudkan sumber daya yang baik untuk kelanjutan bangsa ke depannya. Itu kalau kita lihat secara garis besar dasarnya jelas, eh, tidak mengada-ngada, artinya kita punya basis yang jelas untuk membicarakan ini karena diatur di dalam konstitusi dan juga deklarasi universal hak asasi manusia. Lanjut, Bu. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah paparkan mengenai deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, bagaimana sih transformasinya dari HAM yang global yang mungkin menitik beratkan kepada negara selaku pemangku kepentingan atau duty barrier yang harus memenuhi apapun kewajiban-kewajiban HAM, sekarang ini bergeser bahwasanya entitas bisnis pun juga harus melakukan hal yang sama. Tidak bisa semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan dan juga penghormatan dan juga perlindungan terhadap HAM sepenuhnya ditanggungjawabkan kepada negara. Ya kalau dalam hal ini kepada BPOM sebagai bagian dari institusi negara. Jadi itu harus diperluas bahwa perusahaan, entitas bisnis juga atau pihak ketiga itu juga harus melakukan hal yang sama, juga harus melakukan penghormatan HAM yang sama. Nah, kalau kita tinjau secara eh, hierarkinya, secara kronologi waktunya, itu di generasi HAM pertama, itu di deklarasi Universal HAM, di sini menekankan kepada HAM negatif, bukan pada HAM positif. Jadi HAM negatif ini adalah hak-hak yang harus untuk diperhatikan oleh negara, bukan hak-hak yang harus secara, jadi dia lebih mengatur tentang apa-apa saja sih hak, item-item hak yang harus untuk dipenuhi, tapi bukan secara spesifik atau eksplisit mengatur mengenai hak-hak apa yang harus segera atau saat itu dipenuhi. Dia hanya menjelaskan atau memaparkan bahwasanya hak atas kesehatan adalah bagian yang harus dihormati dan harus dipenuhi negara, tapi belum menjelaskan bahwasanya hak itu seperti apa akan dipenuhinya gitu. Jadi masih kepada bersifat freedom for bukan right for gitu. Jadi masih sebatas penjelasan, sebatas deklarasi bersama yang belum jelas bagaimana bentukan ini bisa diterapkan gitu. Nah, di generasi HAM kedua lah itu mulai agak lebih spesifik
dibagi gitu ya Bapak Ibu. Ada namanya International Covenant on Civil and Political Right. Kalau di Indonesia kan adalah hak sipol, hak sipil dan politik, dan juga hak International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ini hak ECOSOC. Jadi hak sipol itu adalah hak sipil dan politik, sedangkan hak ECOSOC itu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, hak ECOSOC, hak sipil dan politik ini berkaitan dengan hak kita untuk memilih dan dipilih, hak kita untuk mendapatkan pelayanan dari negara, hak kita untuk bisa mengakses untuk beribadah dan sebagainya, untuk bisa mengakses institusi-institusi pendidikan dan sebagainya. Kalau hak ekosop itu adalah yang berkaitan dengan hak-hak uh, yang berhubungan dengan bagaimana pembunuhan-pembunuhan aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang itu harus dipenuhi atau dihormati oleh negara. Jadi seperti hak warga negara untuk melestarikan budaya atau adatnya, hak warga negara untuk bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya, dan hak warga negara untuk bisa berinteraksi ataupun juga secara kultur itu dia bisa untuk mengekspresikan apa yang menjadi bagian dari dirinya. Jadi di sini dibedakan antara hak sipil dan hak politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau hak sipil dan politik ini negara harus eh, apa namanya, negara harus menghormati. Kalau hak ekonomi, sosial, dan budaya ini negara harus memenuhi. Jadi semua hal itu harus dipenuhi oleh negara, baik dari sisi kesehatan, pangan, dan sebagainya, itu harus dipenuhi oleh negara di aspek hak ekosop ini, ICS CR itu. Kalau di generasi HAM ketiga, ini dia mulai untuk diperluas, dia tidak hanya berbicara soal negara saja, karena dia melihat bahwasanya di deklarasi hak untuk pembangunan itu dia menjelaskan bahwa pembangunan itu tidak bisa dipisahkan dengan manusia itu sendiri. Jadi HAM untuk pembangunan ini tidak bisa dipisahkan dengan manusia itu sendiri. Itu dia menjadi satu hal yang uh, inalienable rights, yang menjadi inherent dan menjadi satu kesatuan di dalamnya. Jadi ketika ada satu pembangunan dilakukan, otomatis masyarakat yang menjadi objek di pembangunan itu tidak hanya serta-merta diikut sertakan, atau tidak hanya serta-merta uh, menjadi objek saja, tapi mereka juga menjadi subjek yang menentukan kemana arah dari pembangunan itu akan dilakukan. Nah, karena adanya prinsip ini yang muncul di generasi HAM ketiga, maka di generasi HAM keempat itu mulai bergeser bahwasanya uh, tanggung jawab HAM itu karena berkaitan dengan manusia sebagai subjek utamanya, ada maka diperluaslah, dan itu akhirnya eh, MNC, TNC, korporasi, dan entitas bisnis pun juga harus melakukan hal yang sama di dalam penghormatan HAM, karena mereka lah yang berkaitan atau berhubungan dengan pembangunan-pembangunan, baik dari pembangunan ekonomi, ya pembangunan sosial, dan juga pembangunan budaya yang merupakan impact dari pembangunan ekonomi yang mereka lakukan, sehingga mereka juga bertanggung jawab untuk memenuhi penghormatan terhadap dampak-dampak HAM yang mereka timbulkan akibat dari pembangunan ataupun kegiatan-kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi lahirnya konsepsi generasi HAM yang keempat, yaitu adanya konglomerasi raksasa dalam bentuk MNC, multinational corporation, ataupun transnational corporation. Kemudian fenomena nation without states, itu yang kalau sederhananya adalah globalisasi, global citizen yang berimplikasi lainnya kelas sosial tersendiri. Jadi semua warga bebas untuk mobilitasnya tanpa ada pembatasan, dan juga pengaturan entitas baru yang bersifat otonom dalam bentuk corporate federalism. Jadi ini beberapa hal yang kemudian melihat bahwa power ataupun kekuatan dari perusahaan itu sudah sangat besar, sehingga mereka menjadi satu objek, menjadi satu subjek tersendiri yang mesti menghormati HAM, karena dampak-dampak dari kerja-kerja mereka juga menimbulkan eh, dampak buruk terhadap HAM itu. Lanjut. Nah, bagaimana rezim bisnis dan HAM itu muncul? Saya harap ini
Bapak Ibu bisa pahami karena saya paham ini bukan pembahasan yang biasa atau menjadi hal yang familiar untuk sehari-hari dibahas di BPOM. Saya harap ini bisa memantik kita semua untuk lebih menggali dan juga ingin mencari menimbulkan rasa keingintahuan lebih lanjut nantinya. Eh, ini hanya sekedar sekilas saja saya paparkan. Harapannya ini bisa menjadi refleksi bersama ke depannya. Karena saya paham ini mungkin isu yang tidak sehari-hari lekat dengan Badan POM gitu ya. Nah, kalau bagaimana bisnis dan HAM itu muncul, nah ini berkaitan dengan tadi MNC, TNC, dan juga entitas korporasi sudah sangat besar berkembang, maka eh, di tahun 1990 itu muncul, ini harus kita atur ini korporasi ini yang beroperasi. Maka dibentuklah rancangan kode etik korporasi transnasional yang mengharuskan perusahaan untuk menghormati tujuan pembangunan negara tuan rumah, mematuhi hukum domestik mereka, menghormati HAM, dan juga memastikan pelindungan konsumen dan lingkungan. Tapi rancangan ini gagal karena tidak disepakati bersama oleh seluruh negara, yang kemudian pada tahun 2003 eh, itu diusulkan lagi rancangan norma baru tentang norma PBB tentang tanggung jawab HAM dari korporasi transnasional dan perusahaan bisnis lainnya. Ini juga kemudian ditolak oleh Komisi HAM PBB karena mereka melihat antara HAM dan juga perusahaan atau korporasi itu satu hal yang tidak bisa diintegrasikan dulu karena ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya yang dikhawatirkan ketika pemenuhan aspek HAM itu ditekankan akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang terjadi atau sedang dilakukan oleh negara-negara itu. Jadi eh, sehingga ini gagal juga di tahun 2023. Tapi tahun 2003 maksudnya. Tapi di luar dari rancangan yang dibentuk oleh PBB juga ada eh, inisiatif yang dibentuk oleh organisasi-organisasi internasional di luar PBB, tapi anggotanya adalah negara seperti OECD. Nah, ini bahkan lebih dahulu dari PBB, tahun 1976 mereka membuat panduan OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, untuk korporasi multinasional tahun 1976. Nah, Indonesia belum masuk sebagai anggota OECD, tapi saya lihat pembicaraan akhir-akhir ini ada kemungkinan Indonesia akan bergabung menjadi anggota OECD karena Menteri Perekonomian kita beberapa waktu juga menyampaikan bahwasanya Indonesia berinisiatif untuk bisa bergabung dengan OECD ini. Eh, Kemudian selain dari OECD itu juga eh, World Economic Forum, itu forum ekonomi dunia yang berpusat di Davos, itu eh, juga melakukan hal yang sama pada tahun 1999 yang akhirnya menghasilkan yang namanya United Nations Global Compact. Nah, ini ada 10 prinsip yang mereka tekankan bahwasanya perusahaan harus menghormati HAM, harus menghormati hak-hak pekerja, harus menghormati lingkungan, harus anti korupsi, harus beretika yang baik, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, barulah setelah dua inisiatif yang dilakukan oleh PBB ini gagal tahun 1990, tahun 2003, baru di 2005 dibentuklah sebuah wakil khusus special report untuk mengembangkan sebuah panduan baru tentang bagaimana penghormatan HAM dilakukan oleh perusahaan gitu. Karena perusahaan disinyalir merupakan salah satu entitas ataupun subjek yang berkontribusi besar bagi pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah, di 2005 dan baru disahkan pada 2011 dan ini menjadi satu karya yang monumental dan menjadi rujukan global tentang bagaimana penghormatan HAM di dalam prinsip bisnis dan HAM itu. Dan itu dituangkan di dalam UN Guiding Principle on Business and Human Rights tahun 2011. Nah, ini kerangka dari pilarnya, pilar Human Rights and Business dari bisnis dan HAM. Pertama,
ada 3 pilar state duty to protect. Bapak Ibu bisa lihat ya di presentasinya. Di sini pilarnya adalah 3, negara, bisnis, dan juga korban. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi hal yang harus dipenuhi atau kewajiban dari negara adalah untuk protect, untuk melindungi. Sedangkan entitas bisnis adalah untuk menghormati. Sedangkan victim, korban, ya kalau kita katakanlah korban-korban dari, kalau dalam konteks ini adalah korban-korban dari keracunan produk makanan atau produk-produk obat-obatan, mereka punya hak atau punya hak untuk dipulihkan eh, dipulihkan HAM-nya karena adanya pelanggaran HAM yang terjadi terhadap mereka oleh entitas bisnis ini. Nah, di sini dijelaskan kalau state duty to protect against human right abuse by third actor include business. Jadi negara punya kewajiban untuk melindungi atau mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh aktor ketiga atau pihak ketiga, termasuk entitas bisnis. Nah, bagaimana negara melakukan yang melalui kebijakan, regulasi, legislasi, dan juga peradilan. Nah, negara di sini kalau kita hubungkan dengan Badan POM, ya bisa dikatakan adalah Badan POM selaku institusi negara untuk melindungi dari pelanggaran-pelanggaran HAM yang mungkin dilakukan oleh entitas bisnis dari praktek produksi obat-obatan dan juga produksi makanan mereka melalui polisi, kebijakan, melalui regulasi, melalui undang-undang dan sebagainya. Dan sedangkan bisnis atau entitas bisnis ya perusahaan-perusahaan, mereka harus memiliki responsibility, tanggung jawab untuk menghormati HAM di seluruh area operasi bisnis mereka. Jadi ada ataupun tidak ada regulasi dari negara, dengan adanya prinsip bisnis dan HAM ini, perusahaan secara mandiri harusnya ini melakukan penghormatan untuk pertanggungjawaban terhadap HAM. Jadi sebenarnya dengan adanya prinsip bisnis dan HAM ini akan mempermudah peran atau tugas negara karena entitas bisnis diarahkan untuk melakukan uji tuntas HAM, untuk melakukan penilaian terhadap dampak-dampak buruk HAM secara mandiri, secara internal, secara voluntary di dalam skema organisasional mereka. Jadi harapannya harusnya idealnya dengan adanya prinsip ini entitas bisnis dan juga negara akan diuntungkan karena negara melalui regulasi sedangkan entitas bisnis dengan regulasi secara mandiri yang mereka bangun di dalam internal mereka ini bisa untuk mengurangi, kalau dalam tanda kutip bisa untuk mengurangi peran-peran yang sebelumnya sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada negara dengan beralih kepada entitas bisnis yang melakukan pertanggungjawaban terhadap semua yang mereka lakukan. Nah, apa kaitannya dengan Badan POM ya? Perusahaan farmasi, perusahaan makanan, ya idealnya kalau di dalam prinsip bisnis dan HAM harus menghormati HAM mulai dari area operasional mereka sendiri. Dan korban ketika terjadi di sini ya bisa melalui negara dan juga bisa melalui perusahaan untuk melakukan eh, pemulihan terhadap hak-hak mereka yang sebelumnya dilanggar oleh perusahaan ataupun negara gitu. Jadi ini skema ya yang menjadi bagaimana rezim bisnis dan HAM itu muncul. Dan saya harap kata kuncinya ada 3 hal di sini Bapak Ibu. Pilarnya adalah negara, bisnis, dan juga korban. Nah, di sini negara punya kewajiban untuk melindungi, bisnis punya tanggung jawab untuk menghormati, dan juga korban memiliki kepentingan untuk mendapatkan akses terhadap pemulihan HAM ketika terjadi pelanggaran HAM baik oleh negara ataupun oleh perusahaan. Lanjut, Bapak. Lanjut, Bu. Nah, kasus-kasus pelanggaran HAM seperti apa sih yang sering dilakukan oleh entitas bisnis ini, bukan terhadap lingkungan tapi secara umum. Nah, kalau kita lihat di entitas bisnis itu mereka punya pengaruh atau punya peran yang besar terhadap berkontribusinya terhadap perubahan iklim global, polusi. Mereka juga
melakukan deforestasi besar-besaran kalau untuk perusahaan perkebunan dan pertambangan, kemudian produksi bahan kimia dan plastik, ini relevan dengan Badan POM, dengan produksi-produksi bahan aktif farmasi dan juga limbah-limbahnya dan sebagainya, itu akhirnya menjadi cemaran untuk lingkungan ataupun produksi yang tidak sesuai dengan standar-standar GMP dan sebagainya, eksploitasi bahan bakar fosil yang besar-besaran, aktivitas bisnis ekstraktif ini bisnis-bisnis pertambangan yang skala besar. Dan pada tahun 2021 itu karena masifnya pelanggaran-pelanggaran atau dampak-dampak yang dilakukan oleh aktor-aktor bisnis ini, PBB dalam kerangka untuk melindungi dari dampak-dampak buruk itu, mereka mengakui bahwasanya hak terhadap sumber air yang bersih itu menjadi satu hal yang harus dipenuhi oleh negara, oleh anggota-anggota PBB. Hak atas iklim yang aman itu harus juga dipenuhi, hak atas akses terhadap air dan sanitasi yang layak, hak atas pangan yang sehat dan berkelanjutan. Ini yang akan nanti kita bahas, hak atas pangan yang sehat, dan juga hak atas lingkungan yang sehat untuk tempat tinggal, bekerja, dan belajar, hak atas kondisi biodiversity dan ekosistem yang sehat. Nah, ini uh, menjadi satu pedoman ataupun menjadi satu panduan global bahwasanya hak-hak ini sudah dihormati, sudah diakui di internal ataupun di mekanisme PBB itu sendiri, sehingga kita juga bersama-sama bisa mempedomani ini menjadi satu hal yang harus juga diupayakan untuk bisa dipenuhi juga setidaknya gitu. Lanjut, Bu. Uh, Risiko-risiko apa saja sih yang menjadi eh, apa ya, yang ditimbulkan oleh entitas bisnis gitu dari kerja-kerja mereka? Kalau diklasifikasikan itu ada 3 risiko besar yang sangat-sangat berdampak gitu ya bagi 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 masyarakat atau bagi lingkungan. Pertama, hak komunitas. Jadi dengan adanya perusahaan yang bergerak di situ, otomatis masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu menjadi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas perusahaan, sehingga hak-hak masyarakat yang ada di situ harus diperhatikan oleh perusahaan, baik hak mereka untuk masuk pendidikan, hak untuk bekerja di sana, hak untuk tidak dipekerjakan dengan cara kerja paksa dan sebagainya. Kemudian hak bagi masyarakat adat dan juga water and sanitation. Saya rasa ini sangat relevan dengan Badan POM mengenai limbah-limbah air, sanitasi, dan juga sebagainya akibat dari cemaran-cemaran yang dilakukan oleh aktivitas-aktivitas perusahaan. Jadi dia kalau di sini di segitiga di sini sebelahnya itu dia ada yang namanya potensial human right impact dan juga sekalian human right issue. Kalau potensial ya dia masih potensi-potensi saja, masih berupa asumsi-asumsi yang berkemungkinan akan muncul atau bisa saja terjadi, bisa saja tidak muncul. Sedangkan yang salian itu sudah sangat menonjol atau sudah dipastikan muncul gitu. Jadi ini uh, bagannya dalam segitiga dijelaskan, dan itu akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan masyarakat di sekitar itu. Lanjut. Nah, bagaimana sih integrasi HAM dalam sektor obat dan makanan gitu? Jadi kalau kita kaitkan dengan pilar-pilar yang ada, negara dan korporasi, perusahaan, kemudian korban. Nah, kalau negara di sini ya eh, komitmen negara itu harus dikuatkan dengan penguatan regulasi oleh negara. Ya dalam hal ini katakanlah oleh Badan POM melalui regulasi-regulasi yang bertujuan untuk mengatasi atau mengurangi dampak-dampak yang mungkin terjadi dalam hal yang mungkin akan menimbulkan pelanggaran HAM, tapi di dalam uh, koridor kewenangan yang dimiliki oleh Badan POM gitu. Karena saya paham di Badan POM itu sendiri pasti pengawasannya tidak serta merta pengawasan pada aspek-aspek HAM yang berkaitan dengan pekerja itu di luar dari ranah atau kewenangan BPOM, tapi
dampak-dampak HAM yang non pekerja seperti akses terhadap obat-obatan, akses terhadap pangan yang aman dan sebagainya. Karena itu menjadi satu hal yang diakui oleh HAM, menjadi satu hal yang harus dihormati dan diakui di dalam prinsip HAM. Saya rasa itu uh, dapat menjadi bagian dari penguatan regulasi yang nantinya bisa dilakukan oleh Badan POM itu ataupun negara secara keseluruhan. Kemudian kalau tanggung jawab perusahaan untuk berbicara perusahaan, apa sih yang mereka bisa lakukan? Ya ini, melakukan uji tuntas HAM, mereka harus melakukan identifikasi, mereka harus melaporkan semua dampak-dampak buruk HAM, melakukan asesmen terhadap semua kemungkinan-kemungkinan dampak buruk HAM, dan juga melaporkan semua yang terjadi. Dan itu dilakukan dalam mekanisme uji tuntas HAM. Kemudian mereka harus membentuk komitmen kebijakan terhadap HAM, dan juga mereka harus memuat itu di dalam laporan berkelanjutan ataupun laporan tahunan ataupun laporan hak asasi manusia. Sayangnya yang masih yang sudah mandatori atau diwajibkan oleh negara melalui peraturan kalau di Indonesia adalah laporan berkelanjutan, baru sebatas laporan berkelanjutan, yaitu sustainability report yang setiap tahun diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian mereka juga harus memperkuat ketertelusuran dalam menganalisis rantai pasok bahan baku industri obat dan makanan. Jadi mereka harus punya mekanisme yang jelas bagaimana menelusuri rantai pasok, dari mana sih bahan baku industri obat dan makanan yang mereka peroleh ini, eh, apakah itu berasal dari sumber-sumber yang tidak atau tidak apa ya, dari sumber-sumber eh, yang disinyalir berhubungan dengan pelanggaran HAM, atau dari sumber-sumber yang disinyalir memiliki dampak terhadap lingkungan dan sebagainya, atau sumber-sumber yang disinyalir tidak higienis, tidak sesuai dengan standar-standar yang ada di Badan POM yang berkaitan dengan aspek keamanan pangan. Jadi perusahaan harus melakukan itu secara mandiri harusnya, bukan bukan diminta atau dituntut oleh negara. Kalau dalam kerangka bisnis dan HAM, itu menjadi satu peran atau tugas dari perusahaan untuk melakukan secara mandiri untuk ketertelusuran rantai pasok mereka. Jadi harusnya waktu kasus cemaran obat dan sebagainya itu, perusahaan yang menjadi produsen dari produk obat itu, harusnya dia yang mempertanggungjawabkan, menjelaskan dari mana sih bahan baku itu muncul dan dari mana sih mereka dapat sehingga itu bisa tercemar. Jadi dengan skema ini perusahaan harusnya lebih terbuka dan juga lebih disclosure, tidak menutupi dan transparan atas dari mana sumber-sumber rantai pasok mereka, bahan baku industri obat dan makanan mereka itu peroleh. Kemudian bagi korban, nah itu ada 3 cara: state-based judicial mechanism, mekanisme mekanisme judicial berbasis negara. Ini ya melalui pengadilan dan sebagainya, ya melalui pengadilan kalau yudisial, baik itu ya pengadilan pidana, pengadilan eh, perdata, petun. Kalau untuk pekerja itu pengadilan hubungan industrial. Kemudian ada state based non judicial mechanism, mekanisme berbasis negara tetapi non judicial, yaitu kayak melalui Komnas HAM, Ombudsman, atau pengaduan-pengaduan kepada instansi, ya pengaduan kepada uh, internal atau struktur di BPOM misalnya, itu melakukan mekanisme yang bisa ditempuh oleh korban, baik melalui state-based judicial mechanism maupun non-judicial mechanism. Dan satu lagi ada non-state-based grievance mechanism. Nah ini non-state berarti mekanisme pengaduan berbasis non-negara. Yaitu adalah mekanisme pengaduan yang dibentuk atau disediakan sendiri oleh perusahaan. Jadi karena kan kita ketahui perusahaan pasti punya customer service, customer care, ataupun whistleblowing system yang itu menjadi bagian internal di perusahaan. Uh, itu itu bisa diakses juga oleh korban ketika mereka merasa adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh si perusahaan itu sendiri. Lanjut, Bu. Nah, ini mengenai rantai pasok
atau supply chain di sektor obat dan makanan. Kalau kita rujuk mengapa rantai pasok itu menjadi pintu masuk yang baik atau pintu masuk yang tepat untuk menganalisis eh, kemungkinan-kemungkinan dampak potensial ataupun aktual dari pelanggaran HAM, itu karena di UNGPS menjelaskan bahwasanya setiap entitas bisnis itu harus berusaha mencegah atau mengurangi dampak buruk HAM yang secara langsung terkait dengan operasi, produk atau layanan mereka melalui hubungan bisnis. Bahkan jika tidak berkontribusi pada dampak tersebut. Jadi perusahaan harus mencegah semua dampak buruk HAM yang secara langsung ataupun yang tidak langsung ataupun bahkan jika tidak berkontribusi langsung pada dampak tersebut. Jadi mereka harus melakukan itu secara mandiri, secara voluntary karena basisnya kalau kita ngacu di UNGPS ini jelas gitu. Kemudian di prinsip ini menekankan pentingnya identifikasi dan penelusuran terhadap rantai pasok yang berpotensi melanggar HAM, termasuk di dalamnya bahan baku yang menimbulkan risiko membahayakan bagi kesehatan. Nah, kalau ini kan masih di tataran UNGPS, di tataran PBB. Nah, di Indonesia itu saya lupa masukkan juga, itu kita sudah punya namanya Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, Strategi Nasional Bisnis dan HAM untuk tahun 2023 sampai tahun 2025. Dan di situ menekankan tiga hal. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas, kemudian harmonisasi regulasi, dan juga memperkuat akses terhadap pemulihan HAM bagi korban. Nah, peningkatan kapasitas ya bagiannya ya seperti yang kita lakukan di sini, peningkatan kapasitas untuk menjelaskan prinsip-prinsip BHAM, harmonisasi regulasi itu nanti di bagian bawah kita akan menilai sejauh mana regulasi-regulasi yang ada di Badan POM itu punya ikatan atau irisan dengan prinsip-prinsip yang ada di bisnis dan HAM. Karena saya yakin sepenuhnya bahwa regulasi di Badan POM itu sudah setidaknya mengarah atau sudah setidaknya berorientasi kepada bisnis dan HAM. Karena saya yakin di Badan POM sendiri pasti mekanisme untuk yang katakanlah cara pembuatan obat yang baik dan cara untuk mengatur peredaran obat dan sebagainya agar mutu dan keamanannya bisa dijamin, itu pasti regulasinya itu pasti sudah ada dan sudah kompleks, dan secara prinsip penerapan dari regulasi itu sangat-sangat berhubungan penuh dengan yang namanya prinsip bisnis dan HAM secara global ini. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Lanjut, Bu. Ini sudah saya jelaskan tadi peran negara dan korporasi. Lanjut saja. Ini ada video. Apakah bisa diputarkan di sini kira ya, Bu? Eh, Masih melalui link YouTube sih itu dia. Iya, Kiki coba ya, Pak. Coba. Ya.
business risks. Video yang kedua lagi itu Bu, yang ya. Saya ada 3 lagi ya. Ya videonya pendek-pendek sih. Iya. Sebenarnya kalau forumnya dikit sih tadi bisa dibagi di breakout room gitu kan supaya bisa terfokus, tapi ya nanti aja sih di akhir nanti kita diskusikan bersama. Hmm. Ya ada 2 lagi. Sorry. Small-scale producers provide over 70% of the world's food needs. While agribusinesses are one of the main generators of employment and income worldwide, improving the sustainability of food value chains can massively benefit the rural poor. We've been seeing in the past 10 years that globalization is changing the way we put food on our tables. The risk for small farmers is to be excluded from what we call the value chain, to not be able to market their product, not be able to comply with new quality standards, not be able to get the right price for them on the market. One of the possible solutions is linking smallholder farmers with agribusinesses and agro-industries. They can create employment, they can introduce new standards that make food safer and of a better quality. They can also include a larger number of farmers into the value chains and higher paying, more modern markets.
It is very important to increase the dialogue between agribusinesses, agro-industries, farmers, civil society, and the public sector. The coordination between different governments, ministries, for example, is very important at all levels, local level, regional level, but also national level. What is very important is to understand that there are very different ways in which governments and agribusinesses can work together for the benefit of smallholder farmers and consumers. We are supporting government to put in place the right policies in a way that all stakeholders are on the same base. So it's a win-win situation for everyone. Ya, satu lagi ya, Bu. Everything is connected. From the seed all the way to the seed investors who had a vision of what agriculture could be. Everything is connected. It's why Responsibility invests in companies with full agricultural value chain involvement. Because taking care of every step matters, from the quality of the product, to the value of the investment, to the prosperity of the farmers. Suminter India Organics is one such company involved in the entire value chain. Here's a peek at how they do it. First, farmers are recruited through local organizations and by Suminter's own field officers. They then complete a training and certification program in organic agriculture, while Suminter encourages the concept of zero-cost farming by providing seeds and training the farmers to use various biomanures, biopesticides, and composting methods. They also assist farmers with farming equipment such as automatic weeders, tilling machines, and solar panel systems. Then, once the farmers have completed the program, they have the option to sell their certified organic crops to Suminter for an organic premium or in the local markets at conventional prices. After the harvest, crops that require processing are sent to processing plants, where Suminter successfully runs its own state-of-the-art processing house dedicated to 100% organic processing. Suminter adheres to rigorous global organic standards by testing all products sourced from new producers and randomly testing products from existing suppliers. Suminter sells its 100% certified organic products to a marquee client base in the US and Europe. And because, remember, everything is connected, Suminter makes sure that when it receives extra profits on the market, it shares those profits with the farmers. Because sustainable investing means maintaining constant awareness that everything is connected. Ya, Bapak Ibu, dari 5 video tadi, sebenarnya kalau bisa di forum lebih kecil tadi bisa kita bahas lebih mendalam gitu ya. Tapi setidaknya dari 5 video tadi, di situ kan terlihat bahwasannya ketika yang video Coca-Cola dan juga sawit tadi, itu bahwasanya perusahaan punya dampak ataupun punya pengaruh terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran, baik itu tadi kalau di konteks video tadi ya pelanggaran terhadap lingkungan dan juga eh, hewan, bahkan terhadap hewan itu sendiri. Bahkan kalau di perusahaan sawit tadi ada case-case terhadap hak-hak pekerja dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau 2 video yang terakhir itu yang menjelaskan tentang sustainable policy, sustainable agriculture,
pertanian yang berkelanjutan dan juga rantai pasok pangan, bahwasanya semuanya saling terhubung dari masyarakat, bahkan dari biji seed uh, to the plate, itu semuanya berkaitan penuh, dan semuanya di dalam mekanisme produksi itu semuanya saling terhubung dan tidak bisa ditinggalkan antara satu sama lain. Eh, Bahkan mereka juga menjelaskan mengenai beberapa jenis sertifikasi yang harus dipenuhi untuk menjamin keamanan pasokan pangan yang mereka produksi. Nah, dari video ini saya ingin mengatakan bahwasanya perusahaan atau entitas bisnis juga punya peran yang sama dan juga punya peran yang mutlak di dalam prinsip bisnis dan HAM untuk melakukan penghormatan terhadap HAM karena dampak-dampak yang mereka lakukan. Dan negara atau dalam hal ini Badan POM ya dalam konteks pengawasan atau juga dalam konteks memperkuat kebijakan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan hak-hak ataupun yang berhubungan dengan bagaimana agar mengarahkan perusahaan ini bisa menghormati kerangka-kerangka HAM yang mungkin ditimbulkan dari proses operasional mereka gitu. Itu masih ada slide-nya karena saya kira waktunya 2,5 jam, jadi slide-nya ada sekitar 28 ya. Jadi nanti di 1 jam terakhir ini mungkin di 10.30 bisa selesai untuk presentasi materinya. Kita bisa berdiskusi secara penuh untuk 1 jam, saling sharing dan juga saling berbagi hal-hal yang mungkin, karena saya paham untuk beberapa aspek teknikal yang berkaitan dengan pangan dan obat-obatan, makanan dan obat-obatan yang Bapak Ibu di Badan POM itu pasti punya pengetahuan yang mumpuni dan kompetensi yang saya rasa saya tidak miliki terkait dengan aspek-aspek teknis yang sudah yang sudah sangat teknikal. Itu barangkali nanti kita bisa bagikan bersama, ataupun ada beberapa hal yang relevan atau miss dari penyampaian-penyampaian ini yang nanti untuk sama-sama memperkuat dan menemukan di mana sih titik temu dari dua hal yang katakanlah sebagai pendekatan baru di dalam kerangka kerja penghormatan HAM oleh entitas bisnis saat ini gitu. Nah, karena ini berkaitan dengan pangan, sudah saya jelaskan kalau sebelumnya kita berbicara soal obatan, apa itu sih keamanan pangan, mengapa itu penting. Nah, kalau dari video tadi kan jelas bahwa semua dari biji sampai produk itu jadi dan dijual ke konsumen itu melalui sebuah skema yang saling terhubung, yang antara satu sama lainnya ditelusuri, diperhatikan, dan diberi labeling bahwasanya produk ini tidak atau sudah memenuhi standar-standar yang ada, baik itu GMP plus tadi saya lihat, standar organik, untuk memastikan semuanya itu bebas dari yang namanya ya cemaran biologis. Kalau kita rujuk di PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, soal ya cemaran kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kemudian di pasal 1 ayat 3 di PP yang sama, itu kalau dijelaskan rantai pangan adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan dan penanganan satu pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi. Tadi di video sudah sangat gamblang dijelaskan bagaimana rantai pangan itu dari petani hingga ke perusahaan, kemudian ke konsumen selaku pembeli atau pemakai. Lanjut, Bu. Kalau secara ruang lingkup apa saja sih di rantai pasok sektor obat dan makanan ya, atau kalau kali ini di rantai pasok pangan itu yang harus kita perhatikan ya, mulai dari seluruh proses ini harus diperhatikan, artinya dari proses pengadaan, produksi, pemrosesan, penyimpanan, distribusi, interkonektivitas, sampai pelabelan ulang dan pencatatan di semua
proses bagian yang ada di sini, semuanya itu harus diperhatikan dari sisi keamanan yang untuk mencegah cemaran-cemaran yang bisa atau berdampak terhadap terjadinya risiko-risiko terhadap kesehatan manusia yang berhubungan dengan aspek HAM, hak atas makanan pangan yang layak dan hak atas kesehatan tadi, sehingga cemaran-cemaran di dalam rantai pasok pangan itu harus diperhatikan sepenuhnya. Saya pernah baca katanya di yang paling berdampak atau punya risiko besar terjadinya cemaran itu di proses penyimpanan dan distribusi ya. Saya pernah baca, tapi nanti kita bisa diskusikan karena di dalam proses ini suhu, temperatur, sedangkan perusahaan-perusahaan logistik pengirim itu tidak paham dengan standar yang ada, sehingga seringkali terjadi cemaran-cemaran ataupun kalau di makanan tumbuh bakteri-bakteri dan sebagainya ya. Itu bahasa awamnya, saya ada istilahnya. Nah, di situ yang seringkali miss atau seringkali tidak diperhatikan. Nah, oleh karena itu semua rantai ini harusnya diperhatikan baik oleh negara melalui pengawasan oleh Badan POM ataupun oleh perusahaan itu sendiri, karena merekalah yang terlibat dari awal proses pengadaan, produksi hingga pelabelan ulang, pengemasan ulang, dokumentasi dan pencatatan. Jadi semuanya punya peran untuk memperhatikan tidak terjadinya potensi atau risiko-risiko yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Lanjut, Bu. Nah, kalau di sini siapa saja sih aktor-aktor yang menjadi bagian di dalam rantai pasok makanan ini? Nah, kalau di sini kan bisa kita lihat ada input supplier, input bahan baku, kemudian dari food producer yang memproduksi makanan, baik itu makanan yang belum jadi atau menjadi bahan baku untuk pangan olahan ke depannya, kemudian ke penjualnya ke food processor yang akan mengolah makanan itu menjadi apa, kemudian distributor. Nah, food processor ini ya kayak seperti perusahaan-perusahaan FCMG, food consumer, food consumer, perusahaan-perusahaan seperti Unilever dan sebagainya, yang nantinya dari distributor akan menjualnya ke retail dan dari retailer ke consumer. Nah, semuanya ini adalah aktor-aktor yang terlibat di dalam rantai pasok pangan. Nah, aktor-aktor di sini saya yakin ini adalah sebuah entitas bisnis, baik itu dalam skala besar ataupun dalam skala kecil. Nah, kalau di dalam food processor, saya yakin itu adalah perusahaan-perusahaan dengan skala besar, dan mereka pastinya, dan dengan posisi mereka di sini, food processor itu di tengah, mereka harus memperhatikan apakah di level food producernya ini, di level tradernya ini, tidak terjadi cemaran-cemaran atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan dampak-dampak kesehatan dalam skema rantai pasok pangan ini, karena adanya cemaran-cemaran biologis tadi. Jadi mereka bertanggung jawab untuk memastikan itu dan mengungkapkan dari mana asal dari produk-produk bahan baku yang mereka peroleh di dalam pengolahan produk jadinya nanti gitu. Jadi kalau di sini saya yakin di Badan POM punya mekanisme yang sama di cara pembuatan pangan olahan yang baik dan cara pembuatan obat yang baik, itu pasti dijelaskan mekanisme yang sama. Tinggal bagaimana memastikan mekanisme itu benar-benar dilakukan secara mandiri, secara voluntary oleh perusahaan, karena skemanya kalau kita acu kepada prinsip bisnis dan HAM, itu sandarannya jelas, makanya perusahaan juga harus melakukan hal yang sama tanpa dituntut pun, mereka harus melakukan itu sebagai suatu kewajiban, sebagai liability bagi perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Lanjut Bu. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebijakan rantai pasok pangan ini? Nah ya, ini tadi stakeholdernya ada
8 kalau di sini rantai nilai pangan itu atau rantai pasok pangan ini adalah jaringan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanaman, pemrosesan dan penjualan makanan yang dikonsumsi konsumen. Ya, ini terminologinya sangat jelas, from farm to table. Jadi mulai dari lahan pertanian sampai ke meja si konsumen itu semuanya terhubung gitu. Dari pemasok, produsen, pengolah, distributor, regulatornya ya Badan POM, urusan logistik, institusi keuangan, bahkan di sini juga menekankan peran dari organisasi pemerintah dan non pemerintah, ya bisa LSM, bisa lembaga riset dan sebagainya yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan program untuk keberlanjutan dan keamanan pangan. Kemudian peraturan perundang-undangan, kalau di global itu ada di WTO punya yang namanya SPS Agreement, the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, WTO pada tanggal 1 Januari 1995 ini mengatur tentang penerapan peraturan keamanan pangan dan kesehatan hewan dan tumbuhan. Kalau di EU, di Uni Eropa itu ada yang namanya di EU General Food Law 28 Januari 2002 berfokus pada risiko dan ketertelusuran dalam rantai pasok farm to fork dari lahan pertanian hingga ke meja kita selaku penikmat memakai serta menempatkan kesehatan manusia, kesehatan hewan dan tumbuhan serta lingkungan sebagai hal yang sama pentingnya. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting kalau kita ngacu di EU General Food Law. Dan juga undang-undang kalau di negara kita sendiri ya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan juga PP 86 tahun 2011 tentang keamanan pangan. Dan selain dari stakeholder, undang-undang juga ada aspek keberlanjutan. Keberlanjutan ini ya berkaitan dengan konsumsi energi karena kita ketahui resources, sumber daya, bahan baku itu pasti akan sangat bisa dan sudah menuju kepada kelangkaan emisi karbon yang terjadi dari proses produksi dari pertanian yang konvensional, yang non organik itu punya dampak besar terhadap emisi karbon dan juga deforestasi, penggunaan air, ketersediaan pangan, perilaku etik dan juga keberlanjutan ekonomi. Jadi ketiga hal ini yang mempengaruhi bagaimana kebijakan rantai pasok pangan itu harus diterapkan di sini, harus menjadi perhatian penting di sini. Lanjut, Bu. Lanjut saja. Nah, apa saja sih yang menjadi indikator bisnis dan HAM dalam rantai pasok keamanan pangan gitu ya? Ini bisa menjadi salah satu bagian untuk penguatan regulasi di Badan POM untuk bisa menekankan pada perusahaan-perusahaan agar mereka melakukan pengawasan secara mandiri di internal mereka dalam kerangka bisnis dan HAM. Jadi tidak ujuk-ujuk muncul, tapi itu adalah menjadi satu kewajiban, satu norma yang diatur di dalam prinsip bisnis dan HAM. Pertama, ada pada aspek komitmen dan tata kelola. Perusahaan itu harus memiliki pertama indikatornya komitmen, perusahaan harus secara terbuka dan menunjukkan komitmennya untuk mengatasi dampak buruk HAM. Itu bisa dalam komitmen kebijakan terhadap HAM itu secara stated ditulis dan harus ditandatangani oleh direksi perusahaan. Itu baru dan ditempelkan atau ditampilkan di website perusahaan. Itu udah ada beberapa perusahaan farmasi besar yang memilikinya. Kemarin di workshop seri 1 dan 2 kita sudah lihat, kita sudah analisis ada perusahaan-perusahaan besar, Bayan, Boehringer dan sebagainya itu sudah memiliki yang namanya komitmen kebijakan terhadap HAM, Human Right Policy Commitment. Dan di Indonesia sampai sejauh ini perusahaan farmasi atau obat-obatan kita belum menemukan ada satu perusahaan yang memiliki komitmen itu yang tertulis
dan menjadi satu kebijakan tersendiri terpisah dari kebijakan yang lain. Kemudian standar rantai pasok, perusahaan harus memiliki standar keterusuran rantai pasok yang mewajibkan pemasok di seluruh rantai pasoknya untuk menjunjung hak-hak dasar dan kebebasan pekerja. Ini yang berkaitan dengan hak-hak pekerja di sana, termasuk juga jaminan terhadap keamanan rantai pasok pangan. Jadi ini diatur atau dituliskan di dalam komitmen kebijakan HAM. Harusnya itu kalau mengenai standar rantai pasok itu menjadi bagian yang penting di dalam komitmen kebijakan HAM. Harus tertulis di situ mereka memiliki standar bagaimana menelusuri rantai pasok itu. Kemudian di manajemen dan akuntabilitas. Nah, ini perusahaan harus punya siapa sih bidang atau divisi yang bertanggung jawab untuk menangani semua dampak-dampak buruk kebijakan, dampak-dampak buruk HAM dalam skema rantai pasok keamanan pangan baik di dalam perusahaan maupun di tingkat dewan direksi. Yaitu tadi harus ada bidang dan juga divisi yang jelas yang mempertanggungjawabkan semua yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, itu ketika terjadi maka yang dituju atau dicari ya divisi tersebut. Mereka lah yang mengampu peran untuk menangani semua masalah itu. Dan sejauh ini ya biasanya kalau di perusahaan di saat ini yang umum adalah divisi-divisi sustainability yang punya peran untuk melakukan tanggung jawab itu. Walaupun belum diperluas pada aspek HAM, masih pada aspek keberlanjutan secara umum. Kemudian harus ada pelatihan. Perusahaan harus punya program pelatihan untuk memastikan bahwa pengambil keputusan yang relevan di dalam perusahaan dan rantai pasokannya menyadari risiko terkait dampak buruk HAM dalam skema rantai pasok pangan. Harus ada pelatihan yang mereka harus berikan. Kemudian stakeholder engagement, perusahaan harus engage dengan pemangku kepentingan terkait dengan mengatasi dampak buruk HAM pada rantai pasok yang meliputi pembuat kebijakan, ya termasuk kepada BPOM, kepada kementerian-kementerian terkait, ataupun pada organisasi pekerja yang berhubungan dengan hak-hak pekerja, kemudian pada NGO atau LSM lokal yang punya isu atau punya perhatian terhadap isu ini, terhadap rantai pasok pangan, serta partisipasi aktif dalam satu atau lebih inisiatif multi stakeholder atau industri. Jadi mereka bisa membuat inisiatif bersama antara perusahaan A, perusahaan B, C dalam rangka untuk mendorong rantai pasok keamanan yang baik gitu, yang bebas dari yang namanya cemaran-cemaran yang menimbulkan risiko terhadap pelanggaran terdampak buruk HAM bagi kesehatan masyarakat. Gitu. Lanjut, Bu. Selain komitmen, ada yang namanya di aspek kedua itu berkaitan dengan ketertelusuran dan penilaian risiko. Nah, ini ada dua indikator. Yang pertama ketertelusuran. Perusahaan itu harus mengungkapkan satu nama dan alamat pemasok tingkat pertama dari tingkat paling bawah, tingkat pertama mereka itu di mana, alamatnya di mana. Kemudian nomor itu negara-negara pemasok di bawah tingkat pertama tidak termasuk pemasok bahan mentah. Jadi nama alamat pemasok tingkat pertama, negara-negara pemasok di bawah tingkat yang pertama, artinya kayak tadi dari sebelum mereka ke perusahaan pengolah, dari mana sih sumbernya, dari produsen mana sih bahan baku didapatkan, dari mana sih produk mentahnya sebelum dia menjadi produk jadi itu diperoleh. Jadi juga harus ada daftar itu. Kemudian nama dan alamat negara-negara pemasok bahan mentah yang mempunyai risiko tinggi terjadi dampak buruk HAM dan risiko keamanan pangan. Nah, jadi ini juga harus diungkapkan apakah mereka dapat pasokan itu dari negara-negara yang katakanlah punya tren dan punya track record buruk terhadap keamanan pangan dan dampak buruk HAM yang berkaitan dengan sanitasi, higienisnya produk, ya katakanlah dari India misalnya, itu juga harus diperhatikan, harus mereka tuangkan. Kemudian informasi tentang tenaga kerja pemasoknya ini berkaitan dengan hak tenaga kerja. Kemudian penilaian risiko. Perusahaan
memiliki proses dan mekanisme yang terlembagakan untuk menilai risiko dampak buruk HAM pada skema rantai pasok pangan yang diidentifikasi di berbagai tingkatan rantai pasoknya. Ini mekanisme uji tuntas HAM tadi. Mereka harus melakukan identifikasi, melakukan komunikasi, mengintegrasikannya ke dalam sistem internal mereka, dan juga melaporkannya ke masyarakat apa saja sih yang sudah mereka lakukan dari asesmen risiko ini, gitu. Dengan harapan bisa untuk mengatasi atau mengurangi dampak buruk HAM yang terjadi. Dan itu harus jelas bagaimana prosesnya mereka lakukan. Lanjut, Bu. Nah, untuk kemudian selain pada aspek ketertelusuran juga ada aspek pengadaan. Nah, ini purchasing practice, perusahaan menetapkan langkah dan kebijakan untuk pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab. Jadi harus punya selain kebijakan soal komitmen penghormatan HAM, juga ada kebijakan tentang bahan baku yang bertanggung jawab, ya. Artinya bahan baku yang tidak diperoleh dari sumber-sumber yang disinyalir adanya pelanggaran HAM, adanya dampak-dampak buruk HAM terhadap kesehatan masyarakat. Nah, itu harus jelas dan harus mereka tuangkan, baik itu di satu kebijakan tersendiri atau ingin mereka gabungkan di dalam komitmen kebijakan HAM yang mereka buat di awal. Kemudian mereka harus melakukan seleksi suppliernya. Perusahaan menilai risiko dampak buruk HAM pada calon pemasok sebelum penandatangan kontrak. Jadi mereka harus melakukan seleksi juga nih, dari mana sih asal dari pemasok mereka ini aman atau tidak, atau punya potensi yang melakukan pelanggaran HAM atau tidak, gitu. Kemudian penerapan standar rantai pasok bertingkat, perusahaan memperluas standar rantai pasokannya dengan mewajibkan pemasok tingkat pertama. Jadi tidak hanya perusahaan itu saja, dia juga harus mendorong agar pemasok-pemasoknya juga melakukan hal yang sama, agar bisa risiko-risiko itu semakin berkurang dan semakin minimalis, gitu. Tidak hanya mereka saja, pemasok-pemasoknya pun juga mereka tuntut untuk menerapkan standar yang sama. Lanjut, Bu. Di pemantauan ini berkaitan dengan proses audit, ya, proses audit untuk menilai bagaimana risiko dampak HAM dalam skema rantai pasok keamanan pangan itu mereka bisa diterapkan oleh perusahaan. Ini bisa dilakukan oleh perusahaan melalui kunjungan tidak terjadwal, peninjauan dokumen terkait, wawancara dengan pekerja, kunjungan fasilitas produksi, dan audit pemasok di bawah tingkat pertama. Ini bukan dilakukan oleh negara, bukan dilakukan oleh Badan POM, tapi perusahaan itu sendiri yang melakukannya. Nah, mungkin kalau di skema Badan POM ada tinjauan-tinjauan, kunjungan ke fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan untuk menilai apakah mereka sesuai dengan standar-standar yang ada. Nah, ini dialihkan juga, perusahaan juga harus melakukan hal yang sama kepada pemasok-pemasoknya. Dan itu setelah mereka lakukan kunjungan itu, mereka pampang atau mereka publis hasil dari proses-proses audit yang mereka lakukan. Kemudian audit disclosure, pengungkapan hasil audit. Perusahaan itu mengungkapkan berapa sih persentase pemasok yang diaudit setiap tahunnya, persentase audit yang tidak diumumkan, jumlah atau persentase pekerja yang diwawancari selama audit, informasi mengenai kualifikasi auditor yang digunakan, dan ringkasan temuan terhadap rincian pelanggaran yang terungkap. Itu yang harus dimuat di dalam laporan hasil audit yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri secara mandiri ke pemasok-pemasok mereka. Lanjut, Bu. Bagaimana kemudian kalau terjadi dampak buruk HAM? Nah, ini ada aspek tersendiri, pemenuhan dampak buruk HAM pada skema rantai pasok. Kalau ini harus ada rencana tindakan perbaikan oleh perusahaan. Tindakan ini, tindakan perusahaan yang diambil jika terjadi ketidakpatuhan seperti pemberitahuan penghentian bekerja, surat peringatan, pelatihan tambahan, dan revisi kebijakan, sarana untuk memverifikasi perbaikan atau penerapan tindakan perbaikan seperti peninjauan catatan, wawancara karyawan, kemudian konsekuensi potensial jika tindakan perbaikan tidak dilakukan, atau ringkasan untuk contoh proses tindakan perbaikan dalam praktiknya, gitu ya. Ini berkaitan dengan kalau terjadi ketidakpatuhan, apa sih yang akan diambil oleh apa sih yang langkah atau kebijakan yang diambil oleh
perusahaan itu sendiri. Jadi ketika pemasok mereka disinyalir memberikan atau menghasilkan produk yang memiliki cemaran biologis atau kimiawi, nah mereka harus melakukan koreksi terhadap pemasok-pemasok itu. Jadi ya selain nanti juga dilakukan pengawasan itu penelusuran oleh Badan POM, perusahaan-perusahaan yang besar dalam katakanlah yang punya sumber daya yang besar juga harus melakukan tindakan korektif secara mandiri terhadap proses-proses yang terjadi di tingkat pemasok mereka, sehingga tindakan-tindakan perbaikan bisa dilakukan dengan meminta pada pemasok mereka untuk menerapkan standar-standar yang ada berdasarkan temuan-temuan yang mereka lakukan oleh perusahaan itu sendiri tadi. Kemudian program pemulihan dan tanggapan terhadap pengaduan. Perusahaan memiliki proses untuk memberikan pemulihan kepada pekerja ataupun komunitas terdampak. Jadi kalau sebelumnya kasus cemaran obat dan sebagainya itu terjadi, itu harusnya si perusahaan harus memiliki mekanisme pengaduan yang bisa diakses oleh si korban. Tapi kan pada kasus ini ya tidak terjadi karena melalui mekanisme pengadilan yang diajukan oleh si korban pada pengadilan yang menuntut perusahaan, berarti yang nantinya akan bertindak untuk pemulihan dan pemulihan HAM korban adalah keputusan pengadilan. Tetapi di perusahaan itu juga harus ada yang namanya mekanisme pengaduan di internal mereka itu sendiri. Lanjut, masih ada banyak ya. Ada beberapa regulasi yang saya rasa ini relevan dengan kerja BPOM. Pertama ya PP tentang keamanan pangan, tentang penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran, peraturan BPOM tentang penarikan pangan dari peredaran, tentang pelayanan perizinan berusaha, tentang pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. Ini kok tertulis 2. Ini berfokus pada mapping and disclosing supply chains. Jadi ini regulasi-regulasi ini harusnya bisa menjadi dasar untuk baik bagi BPOM sendiri untuk melakukan pengawasan maupun bagi perusahaan sendiri untuk melakukan pemetaan dan pengungkapan rantai pasok pangan mereka. Ini beberapa regulasi yang saya temukan. Saya rasa masih ada banyak lagi karena ini sebuah diagnosis riset yang cepat, jadi kita tidak melakukan kajian secara mendalam terhadap ini. Harapannya ini nanti bisa dilakukan bersama-sama kajiannya karena sedang kita agendakan bersama Pusakom untuk pengkajian regulasi-regulasi yang beririsan. Lanjut. Nah, ini beberapa konvergensi titik temunya peraturan BPOM nomor tahun 2018 ini memuat semua aspek dari hulu ke hilir ya, seperti tadi dijelaskan ada CPOB, CDOB, CPOTB dan sebagainya yang Bapak Ibu relevan dengan ini, dan itu punya daya tekan karena nantinya BPOM akan mengeluarkan izin edar, surat keterangan impor dan juga surat keterangan ekspor, dan ini apabila tidak dipenuhi oleh perusahaan tentu tidak bisa dikeluarkan izin edarnya. Dan saya rasa ini adalah jalan masuk yang tepat untuk memastikan rantai pasok pangan itu bisa diminimalisir atau dihindarkan dari dampak-dampak buruk HAM. Dan regulasi ini punya irisan yang tepat dengan ketertelusuran rantai pasok HAM dalam kerangka bisnis dan HAM secara luas. Lanjut, Bu. Kemudian di peraturan BPOM tentang SMKPO, itu ada salah satunya untuk mencegah dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang membahayakan kesehatan manusia. Peraturan ini juga mensyaratkan pelabuhan yang ditujukan dengan terpenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat SMKPO untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan di sepanjang rantai pasok peredaran pangan olahan. Jadi di regulasi ini juga mengatur soal rantai pasok pangan, jadi yang untuk memastikan keamanan pangan yang untuk tidak menimbulkan dampak-dampak buruk HAM bagi kesehatan manusia. Lanjut. Nah, apa saja sih strategi dalam mainstreaming HAM dan keberlanjutan pada sektor obat dan makanan atau sektor makanan? Pertama, dia harus fokus pada kesehatan masyarakat.
Kemudian ada penerapan pengelolaan standar kekayaan intelektual yang efisien dan berimbang. Kemudian pemilihan produk kesehatan untuk menentukan harga yang adil dan terjangkau yang bisa diakses, atau hak pangan yang layak itu bisa diakses oleh masyarakat dari kelas bawah yang tertinggal sekalipun, itu juga harus terpenuhi nutrisi dan juga kelayakan pangan untuk memastikan kesehatan mereka itu terjamin. Kemudian pengadopsian, pengadaan dan manajemen rantai pasok yang baik, itu tadi bagaimana dilakukan oleh perusahaan untuk pengadaan dan manajemen rantai pasok yang baik, ataupun melalui regulasi oleh Badan POM. Kalau untuk kita lihat tadi sudah ada beberapa regulasi yang relevan untuk itu, tapi kemungkinan nanti kalaupun ada regulasi baru, ya bisa saja untuk diterapkan atau secara spesifik mengatur mengenai good procurement dan juga supply chain management gitu. Dan proporsi peresepan, pengeluaran, dan penggunaan produk kesehatan yang rasional. Ini kalau dalam konteks produk-produk obat-obatan atau kesehatan tadi. Itu harus rasional dan juga harus bisa diakses oleh semua lini masyarakat. Lanjut. Nah ini skema bagaimana sih rantai pasok pangan itu antara negara, perusahaan, dan perusahaan atau korporasi untuk menuju yang namanya rantai pasok untuk menciptakan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Pertama, negara itu harus menerapkan serangkaian regulasi dalam bidang pengawasan, dalam hal ini Badan POM, memperkuat proses pengawasan sebelum edar dan pasca edar, memberlakukan kebijakan kebertelurusan rantai pasok dan uji tuntas HAM bagi perusahaan sektor obat dan makanan, yaitu bisa berbasis teknologi, IT untuk melacak dan menelusuri bahan yang berpotensi palsu dan berbahaya. Kebertelurusan yang dinilai ini pada aspek pengadaan, produksi, dan seterusnya tadi yang ada bagan yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian memastikan upaya pemulihan HAM yang bagi korban itu dapat terpenuhi, membangun mekanisme sertifikasi obat dan makanan yang dapat dikontrol secara berkala, dan juga memperkuat koordinasi dengan kepolisian atau aparat terkait dengan penyidikan tindak pidana obat dan makanan. Kalau untuk perusahaan itu apa sih yang mereka bisa lakukan? Ya, menetapkan komitmen terhadap HAM dan lingkungan dengan menerbitkan laporan keberlanjutan, membangun mekanisme remediasi dan keluhan bagi korban dampak obat dan makanan yang membahayakan kesehatan, kemudian memastikan ketertelusuran rantai pasok dari hulu hingga hilir yang dapat diakses dan dikomunikasikan kepada publik, seperti membangun platform rantai pasok tersendiri pada website resmi perusahaan. Itu di perusahaan-perusahaan sawit itu sudah ada yang terbuka, ada peta Indonesia, dari mana produknya mereka peroleh, dari mana bahan bakunya, perusahaan apa mereka peroleh bahan bakunya. Nah, akhirnya akan terwujud yang namanya rantai pasok untuk bisnis yang bertanggung jawab. Jadi itu akan terwujud ketika negara dan perusahaan memiliki komitmen yang sama terhadap HAM. Perusahaan dan BPOM melakukan analisa risiko terhadap dampak HAM yang merugikan masyarakat, kemudian mengintegrasikan HAM dalam kewajiban, prosedur, dan tanggung jawab yang tertuang di dalam laporan keberlanjutan perusahaan, dan kemudian memberlakukan pelacakan terhadap implementasi HAM dan mengkomunikasikan dampak HAM yang terjadi, dan melakukan pemulihan dampak HAM yang merugikan apabila itu terjadi terhadap korban. Saya rasa ini presentasi terakhir sangat panjang, lebih dari 1 jam saya rasa. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita bisa lanjut untuk diskusikan secara bersama-sama. Mudah-mudahan tidak bosan dan tetap fokus untuk memperhatikan. Saya kembalikan pada Bu Kiki. Ya, baik. Terima kasih Pak Aikon untuk paparan materi yang begitu komprehensif ya Pak.